Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mereview materi yang telah kami dapat di kegiatan pelatihan kader dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Palangkaraya tahun 2022. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Melki Riani dari Rayon Pergerakan Revolusi. Saya Ikram Maulana dari Rayon Perjuangan Al-Fatih. Saya Ardila Nur Puspasari dari Rayon Laskar Perisai. Saya Dini Bektereni dari Rayon Uwais Al-Qarni. Saya Wahyuniati dari Rayon Perjuangan Al-Fatih. Selamat menyaksikan. Aswaja sebagai manhaj al-fiqh al-harakah. Berbicara aswaja, di sini dapat kita artikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang mengikuti sunnahnya dan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, baik itu dari segi ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Dan juga kita mengikuti syariat, akidah, dan tasawuf itu dengan cara kembali kepada Al-Quran dan hadis dan memahami Al-Quran dan hadis melalui pendapat para ulama muktabarah, yaitu atau ulama yang jelas apa yang diajarkannya dan sampai sanadnya ke Rasulullah SAW. Berbicara aswaja sebagai manhaj, yang pertama itu adalah aswaja sebagai manhaj al-fiqh, artinya metode berpikir, yaitu orang-orang memiliki metode berpikiran atau pola pikir keagamaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar tawasud, tasawuf, dan tawazun, yaitu kemoderatan, menjaga keseimbangan dan toleran. Yang kedua aswaja sebagai manhaj al-harakah, yaitu metode gerakan yang menjadi landasan atau pedoman dalam praksis kehidupan, yaitu seperti kita contohkan dalam waktu nikah, yang mana kita sebagai seorang beraswaja NU bertuntut untuk merubah kehidupan ini menuju kebenaran. Banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan, banyak persoalan-persoalan dalam memahami atau pendapat-pendapat para ulama yang bermacam-macam, baik itu benar atau salah. Maka kita sebagai aswaja ya NU, artinya kita memiliki pola pikir, memiliki metode gerakan, yaitu sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Peta pergerakan Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk di Indonesia adalah di daerah pesisir. Karena adanya persaingan antara Islam dan Cina, maka syariat Islam dianggap sebagai organisasi penting untuk menaklukkan orang-orang saat berdagang. Nah, kemudian muncullah golongan-golongan seperti NU dan Muhammadiyah. NU memiliki prinsip mengambil yang baik tapi dengan syariat Islam. Kemudian dibangunlah surau-surau untuk belajar Islam. Terus ada yang menikahi peri-peri bumi, dan ada juga yang menikahi putri-putri raja untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Dan kemudian sampai sekarang Islam sudah banyak berkembang di Indonesia, bahkan penduduk Islam lebih banyak di Indonesia. Analisis sosial adalah alat atau metode untuk melihat apa saja kekurangan yang ada dalam lingkungan kita, masalah apa saja yang sedang dialami masyarakat di lingkungan kita. Nah, dengan analisis sosial kita bisa tahu apa saja yang sedang mereka alami. Tidak hanya itu, kita juga harus menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami dengan usaha-usaha. Tujuan analisis sosial adalah untuk mengetahui dan juga mengusahakan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dan dapat diperbaiki. Cara melakukan analisis sosial adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya kita lebih keterbukaan dan tidak ada terjadinya ketimpangan antara masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas. Nah, karena itulah perlunya dilakukan analisis sosial dan kemudian bisa diajukan kepada pemimpin kita agar bisa ditindaklanjuti. Strategi pengembangan PMI. Berbicara strategi, yaitu artinya pendekatan atau pelaksanaan gagasan, perencanaan atau sebuah eksekusi dari sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu dan atas dasar tujuan dan sasaran tertentu. Berbicara pengembangan, itu sebuah cara yang tersistematis atau yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan terhadap suatu tujuan tersebut. Jadi strategi pengembangan PMI adalah serangkaian cara terstruktur untuk atau yang dilaksanakan untuk memperkenalkan PMI atau memperluas PMI dan memperbanyak kader-kader PMI di wilayah kampus, baik itu tingkat rayon maupun komisariat.
salah satu strategi pengembangan yang dapat diterapkan yaitu ada building, learning, dan komitmen. Yaitu artinya membangun sebuah proses pembelajaran dan berkomitmen yang merupakan proses pembelajaran dan yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan peserta atau kader yang dilatih untuk mengikuti proses tersebut, dan juga untuk membangun sikap yang dapat menciptakan suasana yang baik. Demi keberhasilan pengembangan atau strategi pengembangan tersebut, ada kalanya melakukan sebuah teknik atau menerapkan sebuah teknik, yaitu analisis SWOT, merupakan metode perencanaan. Maka perlunya sebuah teknik tersebut, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Mungkin itu sedikit review materi keempat, yaitu tentang pengembangan strategi pengembangan PMII. Ya, dan terima kasih. PMII dan gerakan mahasiswa. Ada beragam gerakan mahasiswa yang terbentuk mewarnai kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Semua gerakan mahasiswa ini memiliki satu tujuan, yaitu agar Indonesia terbebas dari berbagai macam belenggu yang menghalangi Indonesia dari kemajuan. Gerakan mahasiswa ini banyak pos-pos yang terbagi ke berbagai organisasi mahasiswa, salah satunya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang tak luput memberikan warna yang khas terhadap perkembangan gerakan mahasiswa dari awal terbentuknya hingga sekarang. Ragam gerakan mahasiswa di berbagai dasawarsa pada era tahun 1900-an sampai menjelang kemerdekaan itu beberapa gerakan mahasiswa yang terbentuk. Yang pertama yaitu ada Budi Utomo, yang kedua Perhimpunan Indonesia, yang ketiga kelompok studi, yang keempat kelompok studi umum, kemudian yang kelima Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, kemudian yang keenam Sumpah Pemuda, kemudian yang terakhir itu Perserikatan Nasional Indonesia. Masuk pada era Orde Lama. Pada era Orde Lama ini dikenal atau ditandai dengan digunakannya sistem demokrasi liberal oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada era Orde Baru ini di mana mahasiswa dihadapkan pada rezim Soeharto yang militeristik, diktator, dan sangat kuat mempunyai hubungan dengan kapitalis asing. Kemudian di era reformasi sampai sekarang pada era ini keran kebebasan dibuka secara massal. Seperti yang kita tahu, pada era Orde Baru, PMII aktif melakukan gerakan dengan ruh paradigma atau yang biasa kita sebut itu paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Kemudian pada era reformasi ini, PMII melakukan terobosan dengan mencetuskan paradigma kritis transformatif yang mendasarkan sebuah cara pandang yang menolak segala macam pembakuan hidup yang melenggu dan mengurasi kebebasan manusia. Paradigma PMII, paradigma seperti yang kita tahu adalah model atau sebuah pegangan untuk mencapai suatu tujuan. Paradigma juga dapat diartikan sebagai pegangan bersama yang dipakai dalam berdialog dengan realitas. Sepanjang sejarah, PMII memiliki 4 paradigma yang telah digunakan. Yang pertama yaitu paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Paradigma ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, munculnya negara sebagai agen otonom yang perannya kemudian mengatasi masyarakat yang merupakan asal-usul eksistensinya. Kemudian menonjolnya peran dan fungsi birokrasi dan teknokrasi, kemudian semakin terpinggirnya sektor-sektor populer, kemudian diterapkannya model politik eksklusioner, kemudian penggunaan secara efektif hegemoni dialog untuk memperkokoh dan melestarikan sistem politik yang ada. Paradigma yang kedua yaitu paradigma kritis dan transformatif. Paradigma ini pada periode sahabat Syaiful Bahri Ansyari pada tahun 1997 sampai tahun 2000-an diperkenalkan paradigma kritis transformatif ini. Pada hakikatnya prinsip-prinsip dasar paradigma ini tidak jauh berbeda dengan paradigma arus balik. Kemudian paradigma mengiring arus atau berbasis realitas
Kemudian paradigma yang keempat itu adalah paradigma kritis, transformatif, dan dan produktif. Value based leadership, ya tentunya kita akan membahas leadership atau kepemimpinan. Nah, leadership merupakan suatu proses kita mempengaruhi seseorang ataupun sosial guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu seni kita mengolah manusia secara kolaboratif dan kreatif guna mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, nilai kepemimpinan itu harus datang dari diri kita sendiri, yaitu niat. Yang mana dengan adanya niat, maka kepemimpinan kita ini tentunya akan berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu ada namanya integrasi, kemudian moralitas, ada juga namanya pendidikan berkelanjutan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu bijaksana, adil, jujur, kemudian berwawasan yang luas. Dan tentunya seorang pemimpin ini juga harus mengendalikan emosinya dan dapat menjadi motivator bagi rekan bisnisnya. Teknik melobi dalam membangun jaringan. Melobi adalah pendekatan secara sistematis antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, di mana melobi ini terjadi ketika ada komunikasi antara kedua orang ataupun lebih, sehingga terjadilah terbangunnya jaringan. Biasanya melobi ini terjadi ketika ada komunikasi, di situ ada lobi. Masih ada logikan atau contohkan secara sederhana ketika di dalam motor beberapa minggu yang lalu, sebelum saya ke bagian dalam ya, saya terutama melobi sales terlebih dahulu apa saja persyaratan saya bawa untuk mengurus motor tersebut. Ketika saya mengambilnya, maka terjadilah melobi dengan si sales dan akhirnya berhasil. Mungkin kira-kira begitu saja analisa ataupun pemahaman saya tentang teknik melobi dalam membangun jaringan ini. Pada intinya melobi ini tidak jauh dari kegiatan politik, bisnis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Format politik dan ekonomi Indonesia. Tentunya politik ini gak asing dari telinga kita. Jadi politik itu merupakan suatu pengetahuan atau seni kita untuk mempengaruhi kepercayaan dan suatu individu atau dua orang lebih atau bahkan suatu negara, yang mana biasanya politik ini dianggap sebagai cara kita untuk memilih suatu pemimpin di dalam pemerintahan, yang mana ini memiliki dampak penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin yang menggunakan cara kotor yang sangat tidak digunakan dalam pemilihan pemimpin, yaitu salah satunya mereka memberikan suap kepada masyarakat agar mereka ingin atau agar mereka memilih pemimpin tersebut. Nah, padahal dalam politik ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk mengelola wacana lembaga dan juga pelaksanaan kehidupan masyarakat. Ternyata politik ini tidak hanya terjadi dalam dunia pemerintahan, namun dalam perekonomian pun terjadi. Itu kemarin gempar sekali yang namanya harga masker ini melonjak, teman-teman. Bahkan sempat langka. Karena apa? Karena itu ada beberapa oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri mereka sendiri. Nah, maka daripada itu, untuk rekan-rekan, untuk sahabat-sahabati khususnya ketika menjadi seorang pemimpin itu, hindari beberapa sifat yang bisa memberikan suatu kejelekan pada kita. Dan juga untuk sahabat dan sahabat yang lain, ketika ingin memilih suatu pemimpin, maka adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mana tentunya memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. Analisis wacana dan manajemen program. Singkatnya dan sederhananya, analisis wacana adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna ataupun pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks maupun non-teks, dan secara tekstual maupun kontekstual. Adapun tujuan dari analisis wacana ini yaitu mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Tujuan analisis wacana secara substansinya adalah untuk memberikan wacana sebagai alat komunikasi, dan fungsinya juga sama sebagai alat komunikasi. Sedangkan manajemen program yaitu hasil dari wacana tadi, bagaimana manajemen program sebaik mungkin dari hasil kajian ataupun kaidah kebahasaan yang didapat dari analisis wacana tadi. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada intinya analisis wacana dan manajemen program ini berkaitan erat antara satu dengan yang satunya. PKD 2022, berpikir bersama, bergerak bersama, sukses bersama. Salam PKD.
pergerakan. Siapa kita? PMI. Siapa kita? PMI. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Salam pergerakan. Salam. Salam pergerakan. Salam. Salam pergerakan. Salam.